Sejarah penemuan virus. Virus berasal dari bahasa Latin, virion racun. Penemuan virus dimulai tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit penyebab bintik kuning pada daun tembakau mosaik tembakau. Berikut ini beberapa ilmuwan yang terlibat dalam penemuan virus. Adolf Meyer pada tahun 1883 mengamati penyakit penyebab bintik pada tembakau. Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 percobaan menyaring getah tembakau yang sakit. Martinus Beijering pada tahun 1897 membuktikan agen penyebab penyakit pada tembakau dapat berkembang biak. Sejarah penemuan virus oleh Dmitri Ivanovsky seperti pada gambar berikut. Berikut contoh tembakau yang terinfeksi virus, dan virus mosaik tembakau yang menjadi penyebabnya. Ciri-ciri virus. Virus berukuran sangat kecil berkisar 0,02 sampai 0,3 mikrometer dan paling besar berukuran 200 mikrometer. Tubuh virus terdiri atas selubung proton, kapsid, dan bahan inti berupa RNA dan DNA. Virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Biasanya stabil pada pH 5.0 sampai 9.0. Virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultraungu dan sinar X. Virus merupakan organisme yang paling sederhana. Tidak mempunyai membran sitoplasma, dan inti sel. Bentuk luar virus bermacam-macam, ada yang silindris, oval, bola, jarum batang, memanjang, kotak, atau berbentuk kecebong. Virus tersusun atas asam nukleat dan selubung protein yang disebut kapsid. Perhatikan gambar berikut yang merupakan struktur virus. Struktur bakteriofage terdiri atas bagian-bagian berikut. Pertama, kepala, tersusun oleh selubung, kapsid, yang terbentuk dari protein. Di dalamnya mengandung ADN. Kedua, leher. Berfungsi untuk menghubungkan kepala dan ekor. Terakhir, ekor, berfungsi untuk penancap ke tubuh organisme yang diserang. Ekor dilengkapi dengan serabut ekor. Nah, gambar berikut merupakan reproduksi virus daur litik. Daur litik terjadi melalui tahap-tahap berikut ini. Pertama, adsorpsi, virus menempelkan tubuhnya dengan ekornya pada sel inang, bakteri. 2. Penetrasi, virus memasukkan ADN ke dalam tubuh bakteri. 3. Eklipase, sintesis, multiplikasi, setelah virus memasukkan ADN-nya, ADN virus mengambil alih fungsi ADN bakteri dan metabolismenya diarahkan untuk membentuk komponen-komponen tubuh virus. 4. Pembentukan virus baru, pada tahap ini terjadi perakitan komponen-komponen tubuh virus sehingga terbentuk virus-virus baru. 5. Lisis, pemecahan sel inang. Setelah virus-virus baru terbentuk di dalam sel inang, virus menghasilkan enzim tertentu yang dapat merusak dinding sel inang. Akibatnya, sel inang pecah, lisis, dan virus-virus baru dilepaskan ke lingkungan untuk menginfeksi sel-sel inang yang lain. Pada akhir daur litik, siklus ini menghasilkan sejumlah besar virus baru, tetapi menghancurkan sel inang dalam prosesnya. Inilah yang menyebabkan daur litik bersifat destruktif. Peranan virus dalam kehidupan manusia. Peranan menguntungkan virus dalam terapi genetik. Virus seperti retrovirus digunakan sebagai vektor dalam terapi genetik untuk membawa gen baru ke dalam sel manusia guna mengobati penyakit genetik atau kanker. Dalam produksi vaksin, virus dilemahkan atau diinaktivasi digunakan untuk memproduksi vaksin seperti vaksin polio. Dalam penelitian bioteknologi, virus digunakan dalam penelitian untuk memahami fungsi gen. Pengembangan terapi dan teknologi CRISPR. Dalam pengendalian hayati, beberapa virus digunakan untuk mengendalikan populasi serangga hama tanpa merusak lingkungan. Dan dalam meningkatkan pengetahuan ilmiah,
Studi tentang virus telah membantu ilmuwan memahami mekanisme molekuler dasar kehidupan, seperti replikasi DNA dan regulasi gen. Peranan merugikan virus pada manusia, contohnya, influenza, menyerang saluran pernapasan dan menyerang kulit atau tulang. Rabies, menyerang otak dan sumsum tulang belakang, vaksin rabies ditemukan oleh Louis Pasteur. Trakom, penyakit radang pada selaput mata. Gondong, yaitu pembengkakan pada kelenjar parotis. Polio, menyerang saraf, terutama sistem gerak sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan. Vaksin polio dapat diberikan per oral, lewat mulut. Vaksin ini ditemukan oleh Jonas Salk. Berikut adalah ilustrasi beberapa virus. Polio, mosaik tembakau, influenza, dan HIV. Terima kasih.